bos-bosku dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama gue Felis. Tidak afdol rasanya jika membahas film Cina tidak menyertakan satu legend, yaitu Bruce Lee. Karena sosok dari Bruce Lee ini sudah dikenal mendunia dengan ciri khas kungfunya yang sering teriak-teriak "Wadaw!" Ya, kurang lebihnya seperti itulah. Berjudul The Way of the Dragon, film akan bercerita tentang perjalanan master bela diri yang membasmi para gangster. Jadi seperti apa filmnya? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk dan mulai ke alur ceritanya. Berlatar belakang di negara Italia, tepatnya di bagian ibu kota yaitu Roma, kisah akan berfokus pada seorang pemuda asal Hong Kong bernama Bruce Lee, di mana tujuan Bruce Lee datang kemari karena ia diperintahkan oleh gurunya untuk menjaga restoran ponakan sang guru yang setahun belakangan ini kerap diganggu para gangster yang tak bertanggung jawab. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya ia bertemu juga dengan ponakan sang guru yang bernama Nona Chen. Dan segera mereka berdua menuju ke restoran untuk melihat kondisi. Apakah separah itu diganggu gangsternya? 我爹去世之后，就把餐馆留下来给我。可是这儿有个势力很大的商业集团，他们看中了我们餐馆的地皮，客人想进去吃东西，那些流氓就来捣蛋，把客人赶跑。现在餐馆的生意一天不如一天，天天来逼我。 叫我打死他们！小姐，放心，这些小事你不要客气。 Setibanya di restoran, Bruce Lee diperkenalkan dengan dua orang pegawainya yang bernama Johnny dan Jono. Dan bisa terlihat akibat adanya gangguan gangster, restoran ini kerap sepi karena pengunjung selalu dihadang saat hendak masuk. Dan walaupun Nona Chen sudah berusaha melawan dengan mendidik sebagian karyawannya untuk belajar bela diri, mereka tetap tidak bisa menang melawan para gangster itu. Karena bos mereka yang menginginkan restoran ini kerap menambah jumlah anak buahnya untuk selalu mengganggu restoran ini. 我叫 Tony。 Jimmy， 我没有英文名字，叫我阿全好了。全哥，像个教子的样子。 Usai berkenalan dengan para karyawan tersebut, Bruce Lee diminta untuk menunjukkan kemampuannya karena para karyawan penasaran akan sosok Bruce Lee ini. Namun baru saja ingin memulai, restoran kedatangan tamu yang mengharuskan mereka untuk kembali bekerja. Dan saat itulah muncul para gangster yang lagi-lagi ingin merusuh. Yang mana pada momen ini, para gangster meminta Nona Chen untuk segera memberikan jawaban atas permintaan bos mereka untuk menjual restorannya. 今天晚上要是还没有答复的话。 Bruce Lee yang sedari tadi berada di toilet tak tahu bahwa itu adalah para gangster, sehingga Nona Chen yang melihatnya cukup merasa kecewa karena Bruce Lee tak bertindak apa-apa. 阿龙啊，他们太年轻不懂事，你不要怪他们，一会儿就好。 Singkat cerita, malam hari pun tiba. Seperti apa yang dikatakan tadi siang, para gangster itu kembali datang untuk menagih janji akan jawaban Nona Chen yang ditunggu oleh bos mereka. Di mana di sini, para karyawan pun akhirnya resah dan memilih untuk melawan. Namun baru saja turun satu orang, karyawan ternyata tak berdaya dengan pukulan gangster tersebut. Sehingga Bruce yang melihat itu akhirnya memutuskan untuk turun tangan. Dan wadaw! 大龙摆尾。 阿龙啊，真行啊，真行！ Melihat adanya potensi para gangster akan menggunakan senjata, Bruce Lee membuat senjata anak panah untuk paling tidak bisa jaga-jaga. Di mana setelahnya Bruce kembali ke restoran dan di situ ia kembali diminta untuk menunjukkan sejauh apa kemampuan kungfunya. Yang mana setelah menunjukkan dengan satu tendangan mautnya, para karyawan pun semakin terkesan lalu meminta Bruce untuk menjadi seorang guru. Namun saat akan berlatih, lagi-lagi restoran kedatangan tamu yang akhirnya memaksa mereka semua harus kembali bekerja. 师傅。 我先去招呼客人，待会儿咱们再好好。 Ketika restoran sudah tutup dan mereka kembali ke rumah, di situ sudah ada satu orang gangster yang menunggu lalu mengancam. Tapi tiba-tiba,
Adegan berpindah yang memperlihatkan suasana markas gangster dan ini dia sosok dari si bos yang seperti biasa kita panggil saja dia John, di mana pada momen ini John sudah sangat kesal karena selalu saja diganggu Bruce Lee saat-saat ini dan di sini John meminta salah satu anak buahnya yang bernama Kochu untuk segera mencari solusinya. Penasaran dengan sosok Bruce Lee, si John bersama anak buahnya langsung mendatangi restoran tersebut, di mana si John di sini meminta Bruce Lee untuk pulang saja dengan memberikannya sebuah tiket pesawat terbang. Tapi Bruce Lee dengan tegas menolak itu, sehingga membuat John kesal, lalu meminta anak buahnya untuk menghajarnya. Akan tetapi dengan menurunkan 3 orang saja, tak membuat Bruce bisa dikalahkan begitu saja. Dan maka dari itu, John pun segera mengarahkan semua anak buahnya, dan hasilnya sukses menyingkirkan anak buah John. Bruce Lee dengan lenggang masuk ke dalam, lalu menyerang sisa anak buah John dengan menggunakan anak panah, di mana hal tersebut membuat para karyawan PD menyerang sampai habislah anak buah si John. Dan selanjutnya, Bruce Lee pun memperingatkan John agar pergi saja dari sini dan jangan pernah kembali untuk mengganggu restoran ini. Jengkel karena sudah terus-menerus mengarahkan seluruh anak buahnya masih saja kalah, si John meminta Kochu untuk mencarikan solusi yang Kochu mengarahkannya untuk menyewa seorang petarung terbaik di Amerika, di mana dengan PD-nya, Kochu berani mempertaruhkan hidupnya jika sampai petarung ini dikalahkan oleh si Bruce Lee. Dan mendengar itu, si John jadi semakin yakin, lalu pada akhirnya setuju untuk menyewa petarung tersebut. Si petarung itu bernama Cole dan dibantu beberapa petarung lain yang John sewa juga. Pada akhirnya, Bruce pun dipertemukan dengan para petarung setelah dijemput oleh si Kochu. Dan dengan ini, aksi wadaw pun tak terhindarkan lagi. 师傅，不要你动手。嘿，不要打他认输就算了。嘿，有种的跟我来。 Sementara Bruce Lee mengejar kemana Kochu pergi, kedua karyawan yang berhasil melumpuhkan petarung Jepang dikejutkan karena tiba-tiba ditusuk Johnny yang rupanya selama ini ada di balik naungan si John, di mana Johnny ternyata sudah dijanjikan uang besar jika berhasil merayu Nona Chen untuk menjual restorannya. Dan alasan itulah kenapa selama ini restoran selalu sepi, karena ya jika ada tamu, Johnny ini selalu menghubungi gangster untuk mengusirnya. Dan tibanya sampai di sebuah lokasi monumen sejarah, bukan Kochu lah yang Bruce temui, melainkan si petarung kuat yaitu Cole. Dan dengan ini, aksi pertarungan pun tak terhindarkan lagi. Di awal serangan, Bruce dibuat pontang-panting dengan beberapa tendangan yang diarahkan ke mukanya. Tapi setelah mengeluarkan jurus gitulah pokoknya. Akhirnya Bruce Lee pun mampu menang juga. Dan sebagai petarung yang gentle, Bruce Lee tetap menghormati lawannya dengan mendoakannya sebelum pergi. Di scene akhir, John yang kesal karena semua solusi gagal memutuskan membunuh Kochu dan Johnny. Tapi semua itu sama sekali tak merubah apa-apa. Malah yang ada, John justru ditangkap polisi yang sebelumnya sudah dihubungi Nona Chen untuk datang ke lokasi. Setelah semua berakhir, Bruce pun pamit pulang ke Hong Kong. Dan setelah itu, film pun tamat.
Oke bos, sekian dulu untuk pembahasan video Bruce Lee pertama kali ini. Next kita akan masih membahas film Bruce Lee karena masih banyak sekali film yang mesti kita garap. Jadi, thanks for watching. See you the next video. Peace always and see you again man.